Halo, jumpa lagi dengan aku Yani. Thank you so much buat kalian semua yang udah selalu hadir dan support channel aku. Terima kasih banyak ya. Oke, kali ini aku mau ngebahas tentang aplikasi Timo yang sepi. Entah itu Timo Sugo atau apapun itulah berupa aplikasi live chat ya. Misalnya kalian gunainnya baru nih. Biasanya kan kalau kita baru install nih, dia tuh rame banget. Aku kadang-kadang kalau misalnya baru pagi itu biasa chat yang masuk itu sampai 70-an gitu. Tahu nggak kalau misalnya pas kita bangun chat yang masuk itu 70-an dan kita balas dan semuanya ngebalasin. Itu kadang-kadang sehari tuh bisa 70.000 dari satu APK. Dari Timo ini aku awal-awal tuh seperti itu ya. Karena kalau pagi itu biasanya banjir banget chat yang masuk. Jadi dalam sehari itu aku bisa capai ribuan chat gitu. Jadi sehari itu bisa 70.000 gitu. Aku bisa capai target aku tuh bisa sampai 70.000 ya. Mentoknya di 70.000, nggak bisa ke 100 karena jari udah keriting gitu kalau sampai 100. Apalagi kan kalian tahu nilai poin yang ditukarin itu kan nggak begitu besar ya. Jadi kayak orang bilang ya receh-receh aja gitu. Jadi untuk punya 70.000 tuh itu tuh balasin chat itu biasanya tuh aktif banget gitu. Aku balasin chat dari pagi sampai malam. Itu 70.000 bisa sehari ya. Itu awal-awal aku gunain Timo ini sendiri. Nah, tapi akhir-akhir ini Timo itu kalau semakin kesini tuh dia agak sepi ya, gitu. Nah, kalau misalnya aplikasinya itu sepi, ya kalian tuh jangan nunggu di chat orang. Ya kalian yang harus spam chat ke orang. Kalian itu di aplikasi live chat itu kalian seperti bot. Jadi kalian spam chat sebanyak-banyak mungkin, semampu-mampu kalian. Kalau perlu kalian spam chat itu sampai ribuan chat gitu. Kalau kalian belum mampu untuk spam chat ribuan, ya kalian spam chat ratusan aja gitu. Nah, dengan kalian spam chat itu pasti ada yang nanggapin kalian. Bahkan ada yang sampai menelpon, itu pasti ada gitu. Karena nggak mungkin kalian nge-spam chat sampai seratusan, nggak ada yang chat, nggak ada yang telepon tuh nggak mungkin. Pasti ada yang chat, ada yang telepon. Ada yang memang kalau malas chat, pasti dia langsung telepon, dia ngobrol langsung gitu. Justru dengan dia telepon ini itu penghasilan kita tuh semakin lebih besar dibanding chat. Chat itu bisa besar kalau ada yang nge-give juga gitu. Jadi kalau user tuh misalnya ngechat sama kalian nyaman atau gimana ya pasti dia nge-give gitu. Ngechat itu nggak selalu tentang hal-hal yang negatif untuk kalian bisa dapat user. Justru di aplikasi-aplikasi live chat seperti ini tuh banyak banget orang-orang yang kayak lagi kesepian, lagi boring sama hidupnya, kayak dia butuh temen hidup gitu. Jadi di situ ketika kalian ngechat, ngerespon dia dengan baik, dia nyaman, pasti dia tuh ngobrol, dia cerita gitu. Entah rumah tangganya bermasalah, entah dia tuh baru selesai bercerai, entah dia tuh punya masalah seperti ini. Nah, ketika kalian jadi pendengar yang bagus, kalian ngerespon dengan bagus, dan dia itu nyaman, itu biasanya mereka tuh nge-give. Sepengalaman aku seperti itu. Jadi banyak yang nge-give seperti itu. Ketika kita udah jadi teman yang baik, dengerin cerita dia gitu, dia nge-give padahal dia sendiri sadar gitu kalau dia ngechat sama kita tanpa kita follow dia, itu dia tuh bayar. Dia sadar itu kalau memang orang yang benar-benar butuh teman, butuh didengarin seperti itu ya gitu, dia nggak peduli, yang penting dia tuh udah bisa cerita, udah lega gitu, ada yang dengerin. Ya sebagai rasa tanda terima kasih dia nge-give gitu. Jadi yang penting kalian bisa bikin user nyaman. Dan seperti tadi aku bilang, untuk menemuin orang-orang seperti itu, orang-orang yang loyal seperti itu, ya kalian tuh harus nge-spam chat ratusan, bahkan kalau boleh kalian spam ribuan chat gitu. Nah, pasti kalian bakalan temuin beberapa orang-orang user yang memang bakalan royal sama kalian gitu. Dan emang nggak gampang. Jadi ada orang-orang juga yang memang di situ kayak benar-benar nyari jodoh gitu. Tapi ada orang-orang yang memang di situ ya udah karena dia butuh teman curhat, dia butuh teman cerita gitu. Karena kadang-kadang orang-orang di dunia real ya, maksudnya di dunia nyata kita itu kadang-kadang nggak semua orang itu bisa jadi pendengar yang baik. Tapi ketika orang-orang yang punya masalah ini mereka lari ke aplikasi-aplikasi live chat. Nah, di sana otomatis kan dia bertemu dengan
host ini kan di situ nyari duit, dia kerja. Nah sedangkan yang pengen ini kan dia pengen cerita banyak. Nah otomatis kalau dia ngeluarin beberapa duit, ya host tadi pasti bakalan jadi pendengar yang baik. Jadi dia mendengarkan, dia jadi teman curhat yang baik, dan menurut aku itu wajar-wajar aja. Di sini kan kita saling butuh gitu. Dia, si host nyediain waktunya buat user, sedangkan si user butuh teman ngobrol. Jadi sah-sah aja, wajar-wajar aja gitu. Tapi kalau misalnya kalian yang nyari jodoh, ya udah gitu, kalian skip aja kalau memang host-host yang di situ tujuannya untuk nyari duit gitu. Tapi nggak menutup kemungkinan juga kalau ada yang nanti jodoh, itu kan kita nggak tahu, nggak ada yang bisa ditebak gitu. Kita nggak bisa nebak besok akan seperti apa, sejam ke depan seperti apa, kita nggak bisa nebak. Jadi ya seperti itu, kalau aplikasi kalian itu sepi, ya kalian yang harus nge-spam chat duluan. Kalau misalnya tiap hari kalian udah nge-spam chat, tapi kayak pendapatan tuh kayak misalnya kok nggak naik-naik gitu, kok malah nurun, ya udah, kalau kayak gitu kalian hapus. Setelah kalian target, kalian withdraw, udah mencapai target untuk di withdraw, kalian withdraw, lalu kalian hapus account ini. Nah setelah kalian hapus, kalian bikin account baru lagi gitu, dengan email baru lagi untuk gantiin account yang kalian hapus. Biasanya ketika baru lagi itu lebih rame lagi, seperti itu, bakalan rame lagi. Jadi ya kayak gitu sih cara ngatasinnya. Jadi misalnya kalian udah nge-spam chat, nge-spam gitu, belum itu ya kalian hapus aplikasinya, terus kalian bikin baru lagi. Nah dan untuk aplikasi-aplikasi live chat seperti Timo, Sugo, Saka, Hitup, aplikasi-aplikasi seperti ini nggak perlu verifikasi KTP ya. Jadi nggak ada kayak verifikasi KTP dan sebagainya. Jadi nggak apa-apa gitu untuk withdraw, narik uang ke Dana maupun ke rekening kalian itu yang nggak perlu kayak ada verifikasi KTP gitu. Di aplikasi-aplikasi ini tuh hanya sekedar verifikasi wajah. Verifikasi wajah itu pun untuk memastikan bahwa akun ini benar-benar punya cewek gitu. Jadi nggak ada terjadi penipuan dimana kayak cowok tuh udah nge-spend duit dia ke situ, taunya itu ternyata akun dikelola oleh cowok gitu. Jadi verifikasi wajah itu tujuannya untuk memastikan bahwa host ini benar-benar cewek gitu. Karena nggak semua host di aplikasi-aplikasi live chat ini mereka melakukan live stream. Kebanyakannya mereka hanya live chat ya gitu. Karena nggak semua orang bisa melakukan live stream gitu. Live stream itu hanya bisa dilakukan oleh orang yang udah siap. Karena ketika kalian melakukan live stream berarti kalian adalah moderator di situ. Maksudnya kalian itu pengendali gitu. Berapapun orang di situ, kalian yang harus bisa gimana caranya sampai user tuh bisa aktif ngobrol sama kalian, user tuh bisa bertahan. Dan untuk stream ini tuh banyak banget loh gift-nya kalau seandainya kalian tuh bisa bikin orang datang dan bertahan di situ, itu penghasilan kalian tuh bisa lebih besar gitu. Banyak host-host yang sukses dengan live stream karena seperti itu. Mungkin ya mereka tuh nggak langsung instan, tapi banyak belajar gitu. Semua host pasti awal-awalnya pasti tuh sepi, pasti semua ngalamin yang namanya sepi gitu. Tapi dari sepi itulah kita belajar, kita berproses gitu. Segala sesuatu tuh ada proses, jadi nggak ada yang instan. Jadi kalian nggak bisa kayak baru nge-starting jadi host live stream atau live chat, kalian udah langsung bisa mencapai semuanya, yang nggak ada yang seperti itu. Semuanya tuh benar-benar butuh proses. Jadi ya kalau memang kalian pengen sukses dalam mengerjakan hal apapun, saran aku kalian tuh jangan ngeluh. Jangan ngeluh, karena kalian tahu nggak, semakin kalian mengeluh, hidup kalian itu bakal makin sial gitu. Karena ngeluh itu tuh nggak baik. Jadi misalnya kalian ngelakuin sesuatu nih, kalian udah sungguh-sungguh, kalian udah serius nih, tapi kok hasilnya belum seperti yang diharapkan, syukuri aja gitu.
disyukuri aja, jadi jangan dikeluhin, karena ketika hasilnya tuh cuma satu nih, kalian syukurin, naik jadi 2, kalian syukurin lagi, naik jadi 3, kalian syukurin lagi, naik terus. Jadi semakin kalian syukurin, itu tuh bakalan semakin naik terus. Tapi kalau semakin kalian keluhin, hidup kalian tuh makin berantakan. Apa yang kalian lakuin itu semakin berantakan. Hal yang paling sial dalam hidup adalah ketika kalian sering ngeluh. Semakin kalian misalnya, ya gimana nggak ngeluh, keadaannya seperti ini dan begitu. Ngeluh itu tanda orang yang nggak tahu bersyukur, nggak tahu berterima kasih gitu. Kalian tuh masih bisa napas, masih bisa jalan, masih dikasih tangan yang sehat, kaki yang sehat, pikiran yang masih ya bisa digunakan buat ngapain gitu. Kalian nggak syukurin, kalian ngeluh, ya otomatis Tuhan tuh bakalan marah gitu. Udah dikasih hidup, udah dikasih napas, masih aja ngeluh, ya udah kalian bakalan disusahin terus. Dan dengan kalian selalu ngeluh gitu, otomatis energi-energi yang kalian tarik dalam hidup kalian tuh ya energi-energi negatif, seperti energi susah, energi sulit. Nah, hidup kalian tuh bakalan makin susah. Jadi ya udah stop, berhenti mengeluh gitu. Coba lakuin kalau memang belum, menurut kalian hasilnya belum bagus, ya kalian belajar lagi. Karena kalau kalian baru memulai terus kalian udah berharap langsung gitu, kalian udah harus langsung hasil, ya nggak seperti itu gitu. Kalian kan tahu semua hal itu ada prosesnya gitu. Dalam proses itulah kita belajar nambah yang kurang, belajar memperbaiki apa yang salah gitu. Jadi proses itu adalah agar kita bisa belajar. Nah, kalau kalian sudah selesai ngelewatin proses itu, kalian bakalan enak gitu. Tinggal panen aja, kalian udah paham, kalian udah tahu caranya gimana. Jadi seperti itu aja sih. Oke, thank you so much buat kalian yang udah nyimak video ini sampai selesai. Jangan lupa support channel aku dengan komen, like, subscribe. Ya, subscribe. Thank you.